dari al-khawatir. Apa itu khawatir? Apa? Ya lintasan pikiran, lintasan hati, batin. Misalkan itu, ketika nanti khawatir itu dituruti, akan jadi pengen jadi dituruti, jadi tekad dituruti, jadi perbuatan, perbuatan dituruti, jadi kebiasaan, kemudian kejadian apa? Nasib. Makanya kalau itu tuh kalau mau orang jadi baik, perbaiki dulu bisikan hati diperbaiki dulu. Sekarang gimana memperbaiki bisikan hati? TikTok, ini cakep banget ya, masya Allah. Anak lewat ini, lihat ini, bisikan hatinya tidak terkontrol. Itu asal dosa dari situ. Makanya kita kontrol bisikan hati. Ini kan sama, manusia mengubah masyarakat menjadi lebih baik dengan pikiran. Iya benar. Tapi kalau bagi mereka itu, ya pikiran itu akan mengandung ke alam. Bagi kita tadi pemahaman yang benar tadi, itu kalau masyarakat kita didik untuk memperbaiki khawatirnya, nanti akan menjadi orang yang baik, maka masyarakat menjadi masyarakat lebih baik. Jadi mereka mengajaknya ini dengan melontarkan kalimat-kalimat yang bersayap, bisa difahami benar dan bisa difahami salah. Misalkan teori Big Bang, mereka punya pemahaman sendiri. Big Bang itu menunjukkan bahwa asal alam semesta itu satu, dari satu kemudian Big Bang memecah, akhirnya ya tadi Tuhan bersatu dengan alam. Ya padahal teori Big Bang fisika itu beda lagi. Sudah dalam Islam itu kan ini Big Bang itu mesti semua itu ada yang menciptakan. Berarti kan semua itu ada awalnya. Nah, cuman perbedaannya dalam Islam khalaqas samawati wal ard. Apa artinya khalaqah? Apa? Menciptakan itu apa? Apa menciptakan itu apa? Menciptakan. Kurang detail. Orang juga menciptakan laptop juga menciptakan. Nah, apa? Mengadakan itu gimana? Iya, ini laptop juga dulunya nggak ada, sekarang ada. Apa ikhtara artinya? Tadi ya, badi'us samawati wal ard, apa artinya badi'u? Abda'ahu ala ghairi mithalin sabit. Makanya bid'ah itu kan ya. Itu. Jadi khalaqa dari nggak ada jadi ada. Jadi aujadahu minal adam. Menciptakan dari sebelumnya nggak ada. Kalau ini kan dari ada besi, ada ini plastik sebagainya, ada hard disk sebagainya, jadilah laptop. Tapi kalau itu Allah menciptakan alam semesta dulunya nggak ada. Nah, bagi penganut kebatinan, Tuhan itu bukan punya keinginan tahu-tahu ada jadi alam. Jadi tidak ada penciptakan dengan kehendak, itu nggak ada. Nah, kan itu mirip ya. Nah, mereka bermainnya di situ. Mereka namanya bermainnya di situ. Bermainnya sebentar, Afan ini saya. Sebentar. Jadi mereka bermain di situ. Jadi istilah-istilah yang bisa difahami secara hak dan batil, mereka punya makna sendiri. Dan orang-orang yang awam dikira itu mereka memahami, oh ini benar, karena mereka memahami benar. Oh, ketika mereka mendengar istilah-istilah itu, mereka mengira bahwa yang dimaksud oleh orang-orang enam itu yang benar, padahal mereka punya maksud sendiri. Akhirnya disitulah talbisnya di situ. Ini. Kemudian spiritualisme, ya. Yakinnya adanya kemungkinan berkomunikasi dengan roh dan orang yang sudah mati. Usaha untuk komunikasi dengan orang mati sudah lama, bukan diawali dari seperti, tapi sudah baru muncul sebagai mazhab. Itu. Kalau di sini apa? Jalangkung. Jalangkung kan itu kan ya diyakini sebagai arwah kamu. Matinya kenapa? Oh, saya matinya kecelakaan. Padahal itu jin. Tapi orang kira sih rohnya orang mati, gitu loh. Nah ini teosofi. Ini tidak bisa dipisahkan ya antara gerakan 6 dengan teosofi. Jadi secara bahasa ada teo itu Tuhan, sofi itu hikmah. Jadi, artinya hikmah yang terkait dengan ketuhanan.
Nah, itu kemudian apa? Mengandalkan kekuatan supernatural dan berkomunikasi langsung dengan hakikat universal untuk mendapatkan ilmu kebatinan. Jadi tidak ada hubungan dengan Tuhan karena berdasar pendapat sudah terwujud. Nah, ini namanya Madam Blavatsky ini pernah ke India. Ya, makanya mengutamakan komunikasi dengan roh para pemuka rohani. Jadi mengambil ta'alim diniyah itu, ajaran itu bukan dari Tuhan tapi dari roh-roh orang yang tokoh-tokoh yang sudah mati. Ya, padahal tokoh-tokoh itu sudah mati, sudah neraka ya. Mereka kalau pengen balik tapi nggak bisa. Tapi itu subhanallah ya, betapa ahlul batil itu mereka bingung. Mereka bingung. Quran udah ada, yang lebih bingung lagi sudah ada Quran kok malah ikut mereka. Saya dibilang kok iso tadinya. Kok iso? Kok bisa umat Islam udah ada wahyu dari langit? Kok bisa ikut yang kayak gini-gini? Itu sedih ya. Nah, ini mencampur filsafat timur dan pemikiran barat, merujuk kepada sumber agama Hindu, terutama tentang karma dan reinkarnasi. Ya, kalau sekarang kan di viral-viral kan di YouTube kan instan karma. Ada orang nakal-nakal terus dia langsung kena. Gitu. Padahal karma ini bukan artinya ini ada maknanya dan ini sangat erat dengan kaitan filsafat Hindu dan satu paket dengan reinkarnasi. Ketika orang dalam kehidupannya sekarang nakal, nanti kehidupan berikutnya jadi kodok. ada kodok nama. Ya, kodok itu saya cebong. Ya macam-macam ya, ada yang jadi kodok, ada yang jadi lowo itu ya. ada itu bukan lowo, jambu mete saat. Itu ada kaitannya karena kan itu karma. Jadi ketika kita lihat anjing itu jangan-jangan orang yang dulunya dia jahat. Nah, reinkarnasi dengan karma ini satu paket. Jadi ketika mereka jahat, nah mereka bingung kenapa kok ada muncul karma ini, karena mereka tidak ada konsep hari akhir. Kan tidak ada konsep hari nanti gimana? Orang jahat nanti gimana? Masa orang jahat tidak dibales? Mereka bingung. Ada reinkarnasi, ada namanya konsep karma. Terus kalian sampai kapan berakhirnya? Itu tidak akan berakhir. Sementara dalam Islam itu meyakini adanya Malik Yaumiddin, hari di mana nanti dunia nanti semuanya dihancurkan, semua dibangkitkan, semua nanti yang di dunia durjana, yang orang yang jahat-jahat di dunia yang ya tadi ya tua muda foya-foya, tua ya tua tua kaya raya atau surga, nggak ada itu nanti. Masuk surga nggak ada. Ya sebetulnya bisa sih, kalau pas tua dia hijrah kan masuk surga juga ada. Tapi kalau orang-orang di sana, para koruptor yang menghisap uang rakyat, merugikan uang rakyat sampai jalan-jalan rusak semua gara-gara korupsi. Sebenarnya hidupnya enak, terhormat. Ya orang-orang yang itu ketika mati didoakan oleh didoakan oleh para didoakan oleh netizen. Kok enak banget kejahatan-kejahatannya yang orang-orang yang kayak yang Jenderal Serbia yang membantai ribuan orang Bosnia yang di waktu sidang dia minum racun mati. Apa kemudian itu sia-sia? Oh, enggak ada. Nanti hari kiamat masih ada. Nah, konsep mereka tidak ada. Tidak ada itu. Berarti apa? Oh, berarti karma, berarti ada kehidupan setelahnya. Nah, di hipno itu ada praktek namanya past regression. Ya, untuk kembali melihat kepada kehidupan sebelumnya. Mungkin dia jadi kodok yang soleh, kemudian jadi orang. Kan logikanya kan seperti itu. Mungkin dia mbahnya jadi orang nakal. Nah, karma jadi kodok
kodoknya di kodok yang baik. Jadi ya, jadi ini kan konsep yang bertentangan dengan jauharul Islam, inti konsep Islam. Nah celakanya banyak orang nggak paham konsep Islam itu seperti itu, padahal semua itu sudah ada dalam Al-Fatihah, terutama 3 ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini sudah cukup semuanya. Ini PR saya sebetulnya ini ya. Gimana yang saya yang sudah dapat ini bisa sharing kan, makanya saya sangat tak bela-belain saya ke sini itu. Karena saya betul-betul ini yang saya tunggu-tunggu gitu loh. Makanya saya harapkan nanti ini tidak berhenti di sini, kita nanti bersini lagi bersama-sama. Untuk bagaimana nanti, ya makanya saya berharap itu. Ya, kita nanti terus karena ini kan punya pengaruh semua dan ini kita gaungkan, ini tidak ada ini. Umat ini bingung. Udah punya Al-Fatihah. Iya kan? Nah, kenapa ya? Bukan kurang terima. Mereka tidak tahu bahwa itu berharga. Mereka nggak tahu. Nah ini saya saya selingi dengan komentar tentang saya pernah pertentangan dengan konsep Islam supaya kalian bisa kita nanti bisa langsung make sense gitu ya. Nah kemudian semua agama intinya sama karena apa? Wahdatul wujud. Jadi masing-masing itu cuma jadi satu pusat. Jadi kayak roda pusatnya satu, tapi rujinya ke sana kemari. Ya. Itu karena apa? Karena semua itu satu, Tuhan satu. Berbeda-beda saja cara menyembahnya. Jadi semua agama itu sama. Buat apa ada pertentangan? Ya, iya kan? Itu jil itu dari situ. Karena salah satu pendekatan jil itu ke situ dia. Kenapa? Pluralisme dari situ. Madrasahnya kalau antum baca bukunya pluralisme yang ditulis oleh Dr. Anissa Toha itu diterangkan di situ. Ada beberapa pendekatan walaupun nanti teorinya ke arah situ. Salah satunya pendekatan seperti ini. Ya, semua agama adalah sama walaupun berbeda penampakan. Penampakan agama adalah bentuk penyimpangan dari hakikat agama sebenarnya dalam batin. Jadi agama itu dalam batin. Ya. Nah, ini berikutnya adalah New Thought Movement. Nah, teosofi ya kelompok teosofi ini salahnya pemikirannya masih ada. Dan spiritualisme hilang dia berdua. Tapi pemikirannya masih ada pada ini salahnya saya tulisnya kelompok ya. Pada New Thought Movement, gerakan pemikiran barunya itu sama dengan prinsipnya dengan teosofi itu persatuan semua agama dan persaudaraan manusia sedunia dan ini tidak mungkin. Ya, tidak. Saya mungkin apa walau sya Allah maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yasha faminhum man amana minhum man kafar. Walau sya Allah maqtatalu kalau Allah mau aman sudah selesai tapi walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Nah, ini gerakan pemikiran sama dengan gerakan pemikiran yang rohani yang mengambil dari banyak sumber. Apa nih saya sambil ini penting. Ya menyebarkan manfaat berpikir positif. Nah ini yang salah satu yang ya kalimat yang hak tapi difahami dengan batil. Law of attraction ya, yang dan keyakinan lain yang kelak akan diyakini juga oleh oleh penganut 6. Ya, sakit dan kesehatan adalah dibuat oleh pribadi dan pikiran. Pikiran bisa menjadi kenyataan. Jadi kalau gitu buat apa ada rumah sakit ya? Dan salah satu korbannya apa? Siapa korbannya? Steve Jobs. Ya, Steve Jobs itu dulu pernah ke India. Punya Buddha itu artinya ketika dia kanker dia nggak mau diobatin, berobat dengan pikiran tadi mati. Steve Jobs itu dia tidak mau berobat padahal itu dia sakit kanker itu ketika dia masih dalam stadium awal masih bisa diobati tapi dia memilih dengan cara tadi Zen, Buddha dan sebagainya dia tidak diobati ya akhirnya dia mati
dalam museum masih muda 55 tahun mati ya. Steve Jobs itu. Harusnya dia bisa menikmati dunia, sekarang hartanya dinikmati istrinya. Mantan istrinya punya suami baru, pacar baru, udah menikmati udah. Nah itu. Ini. Jadi sakit ini pribadi sakit itu enggak ada. Itu cuma karena pikiran kita aja. Pikiran kita aja. Kalau kita pikirkan saya kita sehat, aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku sehat. Jadi kena COVID, aku sehat, aku sehat, aku sehat. Mati, Pak. Ya. Ini saya tak betul saya lagi ngisi tapi bilang ini. Biar nggak di WA terus. Nah, ini soalnya penting banget ini. Afan. Jadi ini ya ini pikiran jadi kenyataan. Lah dari mana? Law of attraction. Gelombang. Akhirnya apa? Diislamkan dengan apa? Ana endodonnya abdibi. Padahal itu kalau mau dipahami secara law of attraction, itu pertanyaannya yang Tuhan siapa? Saya apa Allah? Ini ngeri ya kalimat-kalimat besar ya. Karena apa? Pemahaman hadis ana endodonnya abdibi secara hadis, secara Islam dan secara nam itu beda. Karena orang-orang yang terkena nam dia ingin mengislamkan nam itu di otak adik tuh. Ya, ya, iya. Cocok logi udah ada dan sebagainya lah. Iya bener. Nah itu dia akhirnya berarti apa? Ketika kita berdoa kita memancarkan energi. Jadi kalau yang berdoanya makin banyak makin kuat energinya. Jadi sisi penghambaan manusia itu udah kurang. Dan ini efeknya ya ikhwah akhirnya menurunkan diri sendiri. Aku bisa, aku pasti, aku bisa, aku bisa. Mau apa-apa, jangan doa ngapain doa. Kita sudah punya alam bawah sadar. Dia tidak mengajak jangan doa, enggak. Tapi ketika kita meyakin kita ini Tuhan, ketika kita ada punya keinginan, dia kita tinggal pengen. Kita nggak doa. Makanya kalau antum baca buku The Secret, itu buku Secret itu betul-betul perwujudan nam itu betul-betul di situ kalau mau lihat itu betul. Di situ. Saya dari dulu kepengen baca bisa bedah The Secret ini. Filmnya itu sama ya, film sama bukunya sama itu. Itu filmnya juga itu gitu. Yang lebih jelas bukunya ya, filmnya kan itu. Dan subhanallah, ya yang kalau yang diterjemahkan dalam bahasa Arab itu kata-kata itu dirubah. Tapi penerjemah Indonesia jujur. Dia terjemah Indonesia jujur ya. Dia tidak mengubah bahasanya Tuhan itu betul-betul terjemahkan secara literal dan itulah yang mereka maksud, bukan kata-kata kiasan. Nah, jadi itu. Jadi anak endonnya ketika kita pengen saya merasa Tuhan ada, saya akan yakin bahwa Allah akan nolong saya. Tapi apakah seperti itu? Padahal surat Al-Anbiya itu para nabi-nabi ya. Wa ayyub bayatna anni masani ya rabbi in masana dharrahur rahimin. Bahwa Yahya rabbi la tadharni fardan antar akharul warithin. Itu hadiyul anbiya. Ya, hadiyul anbiya yang itu karena apa? Karena mereka mengagungkan Allah. Makanya antum kalau lihat kalimat-kalimat zikir ya. Kalimat-kalimat yang apa namanya? Kalimat-kalimat yang menjaga dari setan ya la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau difahami maknanya hilang sama Tuhan itu masuk ke dalam hati. Tapi bukan aku bisa, aku pasti, aku bisa. Ya, dihipnotis kemudian mengatakan aku bisa dengan aku bisa mencapai semua yang saya inginkan. Aku menarik kesuksesan. Itu akhirnya apa? Udah nggak mau doa lagi. Ngapain doa? Saya udah mencari sendiri. Akhirnya kehilangan apa? Ad-doa wal ibadah. Udah nggak ada ibadah lagi. Nggak ada Allah lagi karena dirinya udah Tuhan. Nah, pinternya orang nam itu, kecuali namanya the Secret. Cuman kok lolos juga ya apa karena orang Indonesia itu kurang kritis gitu ya. Apa dengan kaya itu kayak yang apa di satu ayat ada orang hitam doa di apa fulus. Pernah dapat sudah pernah tahu nggak doa itu orang
hitam doa di Mekah, doanya fulus 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 fulus. Katanya orang sebelahnya itu, kamu tak surga sama neraka. Fulus fulus pokoknya fulus 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 fulus. Iya lagi itu. Pernah tahu kan? Apa ketika kita kaya orang Indonesia telan semuanya, nggak usah dibaca. Atau mungkin bacanya cuma 3-4 lembar, habis itu sudah taruh bukunya. Akhirnya apa? Yang vulgar seperti itu lewat. Kenapa? Sense of iman kita udah lemah karena apa? Jahil. Nah ini, ketika antum pengen kaya, pikiran kayaan, antum makan kaya. Ketika antum pengen mobil, kalau antum pengen punya mobil, beranggapanlah aku sudah punya, siapkan garasinya. Kalau mau nikah, jangan dulu, dicetak undangannya dulu. Walaupun itu prakteknya, dan itu salah satu ustadz. Iya enggak? Yang terakhir ini viral di YouTube ya, karena case yang lain ya, bukan karena itunya ya. itu kayak itu. Jadi kalau mau, ya saya dengar sendiri itu. Jadi kalau mau nikah, bikin tanggal dulu, buat undangannya. Nah, siapa kosong. Nah itu saya sudah lupa, itu sudah lama itu. Artinya itu dari situ. Kayak kalau buku secret itu, kalau bapak pengen punya istri, ya antum kok enggak punya judul, karena antum kasurnya kecil. Coba antum kasurnya besar kan itu sudah ada buat istrinya, nanti sudah datang sendiri istrinya. Jadi orang mancing. Jadi kalau mau punya mobil, siapkan garasinya dulu. Supaya apa? Mancing. Nah, ini proses mancing ini adalah apa namanya, praktek dari tadi. Ketika kita mancing ini kan berarti sudah betul-betul niat kan. Niat ini kalau sudah niat kayak perasaan itu getarannya lebih, getarannya ke bukan Allah ya, semesta lebih. Allah udah nggak ada situ, adanya semesta. Karena apa? Balik ke tadi dasarnya apa? Wahdatul wujud. Ya. Jadi dari sini bisa paham benang merahnya ya. Nah ini. Itu apa namanya itu apa? Dan orang Islam itu kalau prakteknya apa? Ini memang beda tipis ya. Tapi ada juga yang saya dengar dari apa namanya dari bincang-bincang saya namanya dengan Ustaz Fazil Alim ya. Ada orang-orang itu dia dengan law of attraction ini dia mengambil uang dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah. Jadi akhirnya ada orang-orang, makanya kan ada ya versi yang benar. Jadi kalau masalah sedekah-sedekah itu sudah barang lama ya di Saudi apa di Arab itu orang sedekah gila-gilaan udah banyak. Tapi bukan karena itu, bukan karena dia mau mancing, karena memang tahu bahwa namanya mereka ini pengen berbuat baik, pengen menyelamatkan dari api neraka. Makanya kalau yang kita di Arab itu kan, kalau untuk namanya di jamiah apa itu kan dulu kan ada sedekah. Itu bukan karena banyak kaya enggak, tapi almaru fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Nanti yang menaungimu di hari kiamat nanti itu sedekahmu. Jadi bukan biar kaya. Itu sudah kisah lama di Arab itu orang sedekah gila-gilaan. Makanya dulu ya di Yaman itu waktu ada apa namanya Palestina itu bukan cuma kalung, sabuk emas dibawa sama perempuan itu disedekahin. Bukan karena mau lebih kaya, bukan karena prinsip law of attraction tadi, ketika ingin menarik kekayaan, nah kamu berikan dulu. Jadi apa yang kau tabur akan kau tuai. Nah, itu kan benar, tapi mereka punya pemahaman yang salah. Jadi itu kan indah ya. Siapa manjada wajada. Indah, tapi prakteknya berbeda, pemahamannya berbeda. Jadi manjada di situ adalah mengirimkan sinyal ke semesta, akan dapat nanti semesta. Yang satu memang betul-betul bersungguh-sungguh berdoa. Syatana bainal amrayn, beda antara dua tadi. Beda dong, yang satu bersungguh-sungguh berdoa, minta sama Allah. Sama juga tadi namanya orang bersedekah. Saya kemarin dulu 1 bulan lalu lah, itu saya ketemu dengan seorang ustadz nih.
Ustadz ini lain, ini Ustadz ini masya Allah orangnya dia. Datang saya diundang sama temen, dia naiknya Fortuner, Fortuner baru lagi, masya Allah Ustadz ini ya. Ternyata dia bisa coding, namun buat software. Jadi waktu dia di di Medina itu dia belajar coding buat software, entah gimana dia kerja di salah satu perusahaan itu dia mendesain sistem untuk bahasa sini CSR. Jadi orang CSR itu, jadi perusahaan itu menyisihkan sebagian hasilnya untuk bersedekah. Nah, kalau tim yayasannya dia ini cuma orang 3. Kalau yayasan lain tuh orang 10, 20, ini dia cuma orang 3 karena dibuat sistem tadi. Dia bilang itu perusahaannya yang punya CSR yayasan itu, kalau bahasa sini punya yayasan nih, itu dia menyisihkan 30% dari ya, penghasilannya setahun. Saya tanya, saya tahu persis itu bang yang buat sistemnya saya, kata dia. Namanya bukan, tidak mungkin dia juga membuat sistem akuntansi perusahaannya, karena dia yang buat, dia bisa ngelihat. Saya iseng nanya, berapa sedekahnya? Sedekahnya 18 juta rial setahun. 18 juta rial kali 3,6 M, 3,7 M. 3,7 kali 18, 50 miliar kira-kira sedekahnya setahun. Niatnya apa? Apakah karena untuk memancing? Tidak. Jadi itu namanya cita sedekah sekecil lama. Cuman ketika ada beberapa oknum kewirausahaan yang kemudian mentok, kemudian dia beralih untuk sedekah tadi. Dengan tadi, akhirnya apa? Orang utang bank sedekah. Karena dia yakin dengan law of attraction tadi. Ya, dan ini saya cerita panjang lebar karena supaya kita bisa make sense dengan apa prakteknya seperti apa. Gitu kan. Nah ini namanya Venus Quimby. Dia mempelajari mesmerism tadi ya. Biasanya di alam ini ada magnet. Ya. Akhirnya orang-orang diketawain, mana magnetnya? Sampai sekarang juga belum ketemu. Akhirnya ketemu. Teorinya magnetnya pikiran. Pikiran Anda adalah magnet yang menarik semua apa yang Anda pikirkan. Itu. Dia menyimpulkan penyakit adalah waham. Ya, sama tadi kan. Makanya orang bisa terbebas dan sembuh dari penyakit hanya dengan pikiran. Karena dia apa? Asalnya dari mana? Karena si Tuhan. Meyakini pada terwujud. Saya Tuhan. Karena pikiran saya bisa mengubah, ngapain rumah sakit saya sembuh sendiri akhirnya. juga tidak sembuh-sembuh juga ya, perlu rumah sakit juga kan gitu. Kalau orang yang konsisten dengan akidah itu dia nggak ke rumah sakit. Akhirnya mati konyol gitu ya. Kalau kayak istrinya, wah, kalau dia kayak istrinya, sudah mati. Itu ya. Nah, katanya menurut Venus Quimby ini 3 hal merusak pikiran: agama, logika, dan obat. Kenapa? Terang-terangan. Dan ini kan materi ini terkubur. Iya. Baik teman-teman yang terpengaruh, dia nggak paham ini. Dia tidak paham ini. Dia nggak tahu bahwa itu adalah asalnya itu dari akarnya dari mana. Gitu loh. Karena 3 hal itu membuat orang percaya adanya sakit. Ya. Nah itu Tuhan adalah hikmah. Dan materi adalah penampakan dari hikmah tadi. Sama dengan wahdatul wujud. Jadi sama kan, benang merahnya kan sama. Ya, dari mulai teosofi dan sebagainya sama. Kemudian hippie culture, budaya hippie. Ini menjadi melawan arus materialisme yang ada di dunia barat saat itu, karena mereka lepas dari agama dan menjadi sekuler akhirnya. Ya, mengajak kebebasan mutlak dalam ibadah dan keyakinan, ya, memperhatikan alam dan lingkungan. Ya, banyak menggunakan narkoba dan pil halusinasi untuk memanipulasi kesadaran dan mencapai tingkat tinggi. Timbang yoga, tak langsung pil aja. Yoga kan lama ya, yoga itu susah, mau capai tingkatan tinggi itu susah. Sholat khusyuk aja susah. Ya akhirnya orang sholat, akhirnya yoga. Bahkan ada yang ngawur, sholat itu yoganya orang Islam. Astagfirullahaladzim. Iya itu ada.
Sholat itu adalah yoganya. Orangnya ngapain yoga? Sholat ya, jogging kuat ya, tapi sholat apa? Sholatnya cepat-cepat, sholat lama nggak kuat. Ya, makanya saya sekalian ya, ini mumpung sekalian kita bahas, jadi kita jangan sampai terlalu over membahas manfaat sholat. Nanti ikhlasnya berkurang. Misalkan apa, rukuk itu posisi punggung begini-begini, akhirnya seorang memperpanjang rukuk bukan karena khusyuk, bukan karena khudu, bukan karena menikmati kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi malah supaya punggungnya relaksasi. Olahraga itu niatnya hilang. Ini niat ibadahnya itu hilang. Karena apa? Karena padahal rukuk itu luar biasa ya, karena ya, sering dari kita yang kita fokusnya itu sujud, tapi rukuk itu juga tidak kalah dari sujud. Amar ruku fa'adzimu fiha rabb. Ketika dalam rukuk maka adalah tempatnya mengagungkan Allah. Maka subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu nikmat sekali kalau bisa kan. Makanya saya juga pengen juga dari teman-teman peruqyah itu mengajarkan sholat dengan benar. Ya, sholat itu ini loh, sholat itu langsung kepada Allah. Kita langsung inna ahadakum idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Ketika orang sholat itu dia berbisik-bisik dengan Rabbnya. Kenapa? Mi'rajul mu'min itu bisa difahami salah, benar bisa difahami salah. Kalau yang difahami salah itu nanti ruhnya naik ke arsy. Ya, tapi kalau difahami benar juga bisa gitu ya. Makanya kalau lafal-lafal yang punya kemungkinan itu lebih baik ditinggalkan. Supaya orang tidak terkena syubhat. Tadi ya, meditasi dan yoga untuk mencapai kesadaran tingkat tinggi. Jadi kalau kita ada benang merahnya itu menghilangkan kesadaran. Ya, gelombang alfa, gelombang apa itu semua cuma saintifikasi aja. Ya, memang benar, tapi apakah ada hubungannya? Belum tentu. Karena mereka yang ini gatuk, kita gampang di otak ada gatuk, pakailah itu. Padahal apakah ada hubungannya? Tidak ada. Belum tentu ada. Kan juga dalam Islam tidak ada cara untuk itu dengan menghilangkan kesadaran. Kalau dalam Islam menghilangkan kesadaran itu dilarang. Homer. Ya kan? Dilarang kan. Sabu-sabu, narkoba, ganja kan itu kan sudah digelungkannya kepada ganja itu kan orang senang. Karena apa? Karena sudah hilang kesadarannya. Ya, kalau memang hipno dibuat hilang kesadarannya. Nah, ini kan dari mana? Dari Hindu kuno. Tidak bisa lepas dari itu. Mau dilepaskan dari mana? Sains itu juga masih sangat debatable. Kok artinya akhirnya kita tinggalkan Quran yang qot'i, sholat yang qot'i, kita ganti dengan yang lain-lain tadi yang secara sains pun memang masih debatable. Memang kalau memang sains itu terbukti sebab akibatnya boleh. Tapi kan itu kan proses panjang dan itu kan sains itu kan tidak semuanya jujur dan objektif. Emang ada yang kayak orang NAM tadi, mereka menyuguhkan fakta sains yang sudah didesain untuk mendukung pendapat mereka. Yang mana orang awam akhirnya udah percaya. Jadi ini bedanya apa? Di sampingnya perbedaan yang besar tadi ya, kalau mereka mengajak menuhankan diri sendiri dan kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala, kita zikir itu kita masukkan dalam hati supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat itu wa aqimis sholata lidzikri fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Salat itu adalah untuk mengingatkan bahwa hamba ini adalah hamba ini rendah, hamba ini kecil, hamba ini enggak bisa apa-apa. Supaya ingat bahwa hamba ini manusia ini hambanya Allah. Kalau kita perhatikan ya kalimat-kalimat sholat dari awal sampai akhir semuanya adalah yang itu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu mantra. Nah itu akhirnya apa? Semuanya di otak-atik kan ditafsirkan dengan tafsiran Hindu. Dan ini tafsir ngawur ini akhirnya yang di otak-atik dengan sains ini akhirnya membuat orang ini terpengaruh. Nah, jadi ini kemudian ya. Ini semua ada yang tadi itu adalah akar kalau kita mau paham NAM kita harus tarik ke situ. Ya, misalkan ini lagi. Ini semakin ke sini semakin tadi semakin kuno dari awal tadi dari kuno semakin dekat. Nah, ini yang kaitan langsung dengan NAM ini adalah yang tahun kira-kira 50-an. Masih tahun kemarin.
abad kemarin ya. Jadi human potential movement. Jadi gerakan potensi manusia. Ya, nah ini manusia memiliki kemampuan luar biasa tadi sama ya. Ya, karena manusia Tuhan. Ya, mengajak untuk mengembangkan diri dan memunculkan potensi diri itu baik, benar. Orang belajar, orang kursus-kursus, goal setting, tim manajemen bagus. Tapi mereka punya makna yang berbeda. Kadang-kadang makna itu dicampur oleh mereka, dimasukkan nilai-nilai kebatinan dari mereka. Seperti tadi kita makan roti dalamnya kotoran, akhirnya masuklah kotoran itu. Makanya begini, misalkan ya begini ya, mungkin yang lebih gampang ya. Ini kita beli makan, tapi yang jual kafir. Boleh. Tapi kafir ini nggak ya? Kira-kira nggak ya dikasih angciu biasanya kan gitu kan. Kita harus aware itu semua. Nah, kita lihat siapa. Nah, makanya ini bukan kita lihat siapa yang menjual NLP ini siapa, dari mana asalnya. Itu kita tidak bisa kita pisahkan. Di hipno ini yang menjual siapa, yang mempopulerkan siapa, itu tidak bisa kita hilangkan. Jangan diputus. Makanya saya mengajak untuk flashback kepada akarnya ini ya. Jadi dalam manusia ada bagian dari ketuhanan. Ketika potensi ketuhanan ini digunakan, maka manusia memiliki kemampuan tanpa batas. Ya. Nah ini dari sini aja, antum yang di sini sudah bisa mendeteksi penyimpangannya gitu ya, karena begitu nyata. Jadi dalam Islam kan ada Rabb, ada makhluk. Jadi kalau dalam buku kitab-kitab akidah itu Allah istawa alal arsy ba'inun min khalqih. Jadi Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Itu begitu detail ya, karena pada saat itu ya para ulama mungkin menghadapi subhat seperti itu yang masuk lewat penerjemahan kitab-kitab dari Yunani, yang mereka juga akhirnya yang ikut juga yang masalah ketuhanan Yunani akhirnya dicampurkan dengan Islam ya. Jadi fokus mengembangkan diri manusia tanpa memperhatikan dengan apakah dengan sarana yang terbukti atau ilmiah atau tidak. Mereka tidak pikir itu. Dan ini merupakan penyimpangan yang utama, di mana dalam syariat hubungan kausalitas itu harus jelas. Karena kalau tidak ada itu syirik. Kan percaya pada patung misalkan minta anak pada orang mati. Emang orang mati bisa ngasih anak? Tidak bisa. Minta rezeki pada orang mati, minta rezeki pada patung, pada pohon, itu kan tidak bisa. Tapi minta minum sama orang bisa. Mas tolong ambilkan minum. Kenapa? Karena jelas minta ada. Kausalitasnya jelas. Ke dokter boleh. Karena apa? Obatnya jelas kausalitasnya. Namanya obat itu kan dari pencarian sunatullah pada alam ya. Yang menciptakan obat itu Allah. Yang menciptakan daya obat untuk berkausalitas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada masalah. Tapi ketika tidak terjelas bukti kausalitasnya, itu bahaya. Tapi mereka dalam gerakan human potential tadi dia tidak mikir asal kausal, karena mereka memang dasarnya adalah dasar filsafat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, meyakini energi kehidupan, yaitu energi alam yang diyakini oleh agama-agama timur. Energi ini bisa diakses dengan juga. Nah, berbicara tentang energi ini kata yang paling banyak disalahgunakan. Makanya ada dalam itu, ini mereka punya prinsip ini beda dengan yang dipelajari di fisika. Karena bagi mereka namanya tokoh atau energi ini adalah tadi yang mengalir dari satu sumber kemudian mengalir ke alam, semua ada, mengalir ke semua hal. Bukan, makanya ketika diukur dengan alat-alat fisika tidak bisa, tidak masuk. Akhirnya semua punya energi. Akhirnya pohon punya energi. Akhirnya apa? Kembali kepada zaman animisme dan dinamisme. Ya, akhirnya kan dipakai istilah energi karena istilah energi ini dipakai oleh orang-orang lain dan bisa diterima. Oh, ada energinya, energi gaya kinetik, energi apa. Padahal yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah energi dalam filsafat timur. Makanya di Islam kan zikir itu punya energi zikir. Ka'bah punya energi. Apa? Sama. Kalau tidak terbukti benar-benar memberikan itunya, itu tidak boleh. Kalau terbukti nggak ada masalah.
Kemudian Quran punya energi. Akhirnya apa? Menafsirkan ruqyah itu energi. Itu itu ditafsirkan dengan apa? Tafsiran Hindu. Yang mana akhirnya Islam ditarik kepada tafsiran Hindu yang dipasarkan sebagai ini, dipasarkan sebagai sains yang netral. Ya kan ini jadinya kan tidak nyambung ya tadi ya doa punya. Jadi orang itu doa itu bukan dengan tunduk ya Allah, tapi apa ya Allah. Semakin semangat kirim energi kan. Akhirnya kan esensi doa sebagai ketundukan itu tidak ada, hilang. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Enggak ada. Dengan pulih Allah, dengan melas apa namanya, dengan mulih, dengan apa mengulang-ulang doa. Enggak ada dalam mereka. Kalau mereka kan dari sekret itu kalau kita mengulang permintaan berarti kita enggak yakin. Cukup sekali lepaskan. Ya. Ya kemudian ya salah satunya lagi kalau doa itu dibuat detil. Itu dari prinsip mereka juga karena alam itu semakin detil akan semakin kita detil kita bayangkan akan semakin tahu apa yang harus dia berikan untuk kita. Tahu apa yang harus dibuat oleh semesta untuk kita. Ketika kita misalkan ya saya pengen mobil mereknya ini, pengen ini, itu nanti alam lebih cepat karena apa semakin jelas permintaannya. Kan saya cuma pengen mobil. Nah, nanti dikasih mobil yang kuno apa namanya tahun 81 apa apa namanya mobil apa kalau bahasa Jawanya teruntung teruntung ada yang mau sekarang teruntung dikasih aja nggak mau mungkin. Nah, alam semesta ya mobil itu mobil merek apa tahun berapa baru atau second. Itu dari mereka. Kenapa? Ya namanya pokoknya kan kita apa namanya pokoknya kan kita minta ke semesta kemauan mobil kuno yang mahal minta dengan jelas. Kirimkan sinyal dengan jelas. Iya kalau Mustang GT ya mahal tapi kalau yang kalau kita cuma pengen kirimnya cuma apa namanya cuma kita pengen kita kirimkan sinyal mobil aja kan bebas mau ngasihnya bingung ya udah kasih yang ini aja dah yang murah gitu kan teruntung gampang cari ya udah gak bisa dipakai tapi kan kita nggak mau tapi ya Mustang GT apa namanya tahun 60 km-nya 100.000 km-nya 100 kilo itu kan akhirnya kan itu dari mana dari mereka semakin detail semakin itu ada artinya dimasukkan dalam doa semakin detail semakin doa terkabul. Dari mana itu prinsip itu? Pasti pernah dengar itu kan? Doa semakin detail, itu dari mana? Dari mana? Ya kepengen detail silakan, tapi bukan kita kepengen. Ya Allah, saya pengen istri yang ini. Silakan boleh, tapi bukan dengan keyakinan bahwa semakin itu. Ya Allah, saya kepengen istri yang saya kadang bingung, Ustaz. Saya tolong cariin istri, Ustaz. Yang apa? Yang ini. Waduh, itu kalau ada ya buat saya kata kasih kamu itu. Nah, ini biasanya gocek-gocek malah gini itu yang ngantuk-ngantuk bangun biasanya. langsung tersadar itu kan. Nah, ini kan ya. Ya materi meyakini energi kehidupan yaitu energi alam yang diyakini oleh agama-agama timur bukan energi fisika. Energi ini bisa diakses dengan yoga itu apa menghilangkan kesadaran fokus. Ya intinya gitu menghilangkan kesadaran memanipulasi kesadaran bermain dengan kesadaran mau yoga mau hipno mau apa kan seperti itu. Alam bawah sadar, kita akses bawah sadar itu kan apa? Ini energi ini ya beda nama aja. Kalau energinya mengakses alam bawah sadar yang punya potensi tanpa batas. Dengan apa? Dengan meditasi. Akhirnya apa? Ini jam berapa tuh ini apa nih? Oh masih lama ya. Kok mati ya? Oh sudah ada. Jadi dari mana? Dari yoga. Akhirnya kan sama, benang merahnya apa? Semuanya memanipulasi kesadaran, menurunkan kesadaran ke ini kemudian namanya diisikan kalimat-kalimatnya.
sugesti-sugesti positif. Nanti akan ketemu bahwasanya ketika yoga itu, maksudnya itu ada mantra. Ada mantra. Dan ini satu cerita, tadi saya mau ceritakan saya lupa. Barusan ada teman ini voice note-nya masih ada. Apa saya dengarkan saya voice note-nya ya? Jadi ada namanya orang santri mau ke Madinah, dia tidak punya uang. Dia tidak punya uang. Terus dia ketika di pondok itu namanya uang yayasan. Bentar ya. Nah ini. Assalamualaikum, Afan Ustadz, ini Ana menanyakan lagi terkait dengan yang Ana pernah sampaikan ke Antum itu Ustadz, masalah tentang afirmasi. Jadi ini kejadian, kan kemarin ada beberapa ini nih, tolong kamu. Tolong perhatikan ini mulai di sini. santri yang diterima di Madinah. Jadi ini kejadian, kan kemarin ada beberapa santri yang diterima di Madinah di sini. Terus memang ada kebutuhan finansial, apalagi kan sekarang masa pandemi. Ya, buat beli tiket, buat beli persiapan kan, butuh duit kan. Nah, apa yang dilakukan? Sekitar ya kurang lebih 20 juta. Kemudian ada itu yang dapat bantuan dari ini dari itu. Dia nyampaikan bahwa ini sebelumnya karena saya itu udah megang uang 30 juta. Ana megang uang di bendahara dan itu ana afirmasi. Nah, katanya seperti itu, ada afirmasi seperti itu. Nah, ini kira-kira menurut Antum gimana Ustaz secara syar'inya? Oke, sampai di sini ada yang tahu nggak di mana masalah syar'inya? Tanpa berdoa. Jadi ketika dia dapat uang, itu bukan dari Allah. Tapi karena saya mengafirmasi, saya ke bendara pondok, saya memegang uang 30 juta, lalu saya afirmasi uang itu. Ya, dengan mungkin dia santri loh, santri gitu. Mana pelajaran tauhidnya ini kok belum sampai sana? Nah ini PR kita ini, pesan-pesan kita harus masuk ke sana. PR kita ini. Jadi bukannya dia doa sama Allah biar sudah punya hafalan kan masuk ke Madinah, berarti udah santri yang bukan sembarang santri kan, bukan santri yang pondok turun terus kan, bukan kan. Apa namanya tiduran terus pondok turu terus di pondok kan enggak. Paling enggak punya hafalan. Jadi namanya dicalonkan para ustadznya untuk mewakili pondok untuk ikut muqabalah. Minimal dia punya hafalan. Dia punya hafalan. Dengan hafalan itu dia bisa qiyamul lail, dia bisa sholat, dia bisa nangis-nangis sujud sampai nangis-nangis minta ya Allah 30 juta. Tapi ini malah afirmasi. Ini sudah prakteknya udah. Antum kalau belajar kitab tauhid ada hadis bintang yang jatuh, kemudian yang hujan, terus ada bintang jatuh. Nabi SAW berceramah, barang siapa yang beriman kepada Allah maka akan mengatakan bahwa hujan ini adalah dari Allah SWT. Walaupun ketika kita ngomong ini musim hujan, itu bukan berarti hujan itu musimnya, tapi karena memang itu sudah musimnya yang ditetapkan Allah. Tapi kita secara majaz kita mengandungkan Allah ya. Tapi ada yang bilang siapa yang mengatakan kita hujan karena bintang ini posisi di sini maka dia kafir kepada Allah, beriman kepada bintang-bintang. Apa bedanya tadi dengan orang yang tadi? Dan makanya saya tekankan lagi bahwa masalahnya bukan cuma hipno. Masalah lebih besar dari itu gitu loh. Karena ini banyak efeknya, kok bisa orang pesantren tercemar seperti itu. Ini tadi ya, ini sedih saya dengar itu sedih ya. Ini gimana bukannya doa, bukan alhamdulillah, tapi ini karena saya saya berarti afirmasi ini betul-betul bekerja. Semakin beriman dia dengan afirmasi. Jadi kayak ya ingat ya,
apa namanya, sebetulnya maaf ya, nanggung 30 juta. Jadi dia nah itu harus bareng-bareng tuh, kita sama afirmasi tuh, sekarang kita sama tipu. Lunas, 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 lunas itu kan kita kirim ke semesta kita, karena utangnya banyak kan. Saya ngomong apa namanya. Jadi betulnya nanggung, harusnya itu namanya dia ke rumah makan Alfard, ada Alfard, kita afirmasi, saya dapat Alfard, saya punya awan, nanti punya apa. Nanti kalau pas orang parkir, hei pas apa mas? Anu cuma megang mas. Kenapa? Iya. Yang di Islam kan apa? Sholawat. Iya. Loh, itu benar. Kalau untuk itu apa? Itu bukan itu bisa difahami kan. Semakin kita itu semakin kita pengen. Akhirnya ketika pengen kita kerja, kita cari, kita berdoa dengan pengen, akhirnya Allah kasih. Jadi berdoa itu ini kalau dapatkan dari kitab Al-Fawaidnya Ibnu Qayyim, semakin kita kepingin sesuatu, kemudian kita doa, itu Allah akan kasih. Semakin cepat doa itu terkabul. Jadi yang pengen nikah lagi nih belum punya duit.